Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunia Nurlela Wilda. Di sini saya sebagai moderator dari pengelolaan peserta didik kelompok 7 dari kelas C. Tak kenal maka tak sayang, maka di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 7. Baik, di sini ada Imam Badrujaman, yang kedua ada Febrian Akbar Sani, yang ketiga ada Muhammad Fikri Al-Akbar, yang keempat ada Ilham Rosyadi, yang kelima ada Tegar Maisa Budi, dan yang terakhir ada Gaida Mahdum Ruslan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian peserta didik. Peserta didik merupakan unsur inti dalam kegiatan pendidikan. Peserta didik adalah seseorang yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik informal, formal, maupun non-formal. Di era persaingan antar lembaga pendidikan yang sangat ketat seperti sekarang ini, sekolah harus sungguh-sungguh untuk mendapatkan peserta didik. Bahkan ada seorang ketua yayasan yang mengatakan bahwa mencari peserta didik lebih sulit dibandingkan mencari seorang guru baru. Apalagi di sekolah-sekolah yang berada di daerah perkampungan ataupun yang sulit diakses oleh kendaraan. Pasti akan sulit untuk mendapatkan peserta didik. Manajemen kesiswaan bukan hanya berbentuk pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi aspek yang lebih luas. Secara operasional, dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah. Adapun layanan khusus peserta didik meliputi pertama, layanan bimbingan dan konseling. Pelayanan ini berupa pemberian bantuan kepada individu dalam memecahkan masalah. Yang kedua, layanan perpustakaan. Keberadaan perpustakaan ini membuat para guru dan siswa berkesempatan memperluas dan memperdalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang selanjutnya yaitu ada layanan kantin atau layanan kafetarian. Layanan ini selain membantu memenuhi kebutuhan makan minum siswa, namun juga harus bisa dijadikan sebagai wahana untuk mendidik siswa tentang kesehatan, kebersihan, kejujuran, dan saling menghargai. Layanan kesehatan. Layanan kesehatan ini untuk membantu dan membimbing para peserta didik untuk memahami akan pentingnya kesehatan fisik dan mental. Yang selanjutnya yaitu ada layanan transportasi sekolah. Dengan adanya transportasi sekolah ini dapat membantu siswa untuk lebih disiplin karena bisa datang dan pulang pada tepat waktu. Yang selanjutnya yaitu ada layanan asrama. Kehidupan asrama bukan hanya sekedar pembentukan kebiasaan saja, namun suatu proses pembentukan nilai seperti kedisiplinan dan saling menghargai antar penduduk asrama. Yang selanjutnya yaitu ada layanan ekstrakurikuler. Layanan ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, dan hobi yang dimilikinya di luar jam pelajaran wajib. Yang selanjutnya ada layanan laboratorium. Layanan laboratorium ini perlu dikelola agar dapat berperan maksimal untuk mendorong efektivitas serta optimalisasi proses pembelajaran di sekolah. Yang terakhir adalah layanan keamanan. Tentunya layanan keamanan ini sangat diperlukan untuk keamanan dan kenyamanan peserta didik serta guru saat berada di sekolah. Yang selanjutnya yaitu ada poin A, yaitu pengertian peserta didik menurut para ahli. Yang pertama menurut Sudarwan Danim pada tahun 2010 yang menjelaskan bahwa peserta didik merupakan sumber utama dan terpenting dalam proses pendidikan formal. Peserta didik bisa belajar tanpa seorang guru, namun sebaliknya, seorang guru tidak bisa mengajar tanpa adanya peserta didik. Oleh karena itu, kehadiran peserta didik menjadi keniscayaan dalam proses pendidikan formal atau pendidikan yang dilembagakan dan menuntut interaksi antara pendidik dan peserta didik. Yang kedua yaitu menurut Umar Hamalik pada tahun 2004 menjelaskan bahwa peserta didik merupakan salah satu komponen dalam pengajaran di samping faktor guru, tujuan, dan metode pengajaran. Sedangkan menurut Samsul Nijar pada tahun 2002 peserta didik merupakan orang yang dikembangkan. Yang selanjutnya yaitu menurut Abu Ahmadi pada tahun 1991
juga menjelaskan tentang pengertian peserta didik, yaitu peserta didik adalah orang yang belum dewasa yang memerlukan usaha, bantuan, bimbingan orang lain untuk menjadi dewasa, guna dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Tuhan, sebagai umat manusia, sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai suatu pribadi atau individu. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang tujuan dan fungsi pengelolaan peserta didik. Secara umum, pengelolaan peserta didik bertujuan untuk mengatur kegiatan peserta didik supaya menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Proses belajar mengajar di sekolah akan berjalan lancar, tertib, dan teratur, sehingga kita dapat memberikan kontribusi untuk tercapainya tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Inilah tujuan dari peserta didik sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang keempat, dengan tercapainya hal tersebut, diharapkan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut dan dapat belajar dengan baik sehingga tercapai apa yang dicita-citakan. Sedangkan fungsinya adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri semaksimal mungkin, baik dengan individual, sosial, aspirasi, maupun kebutuhan dan potensi peserta didik. Fungsi dari peserta didik mempunyai 4 fungsi. Yang pertama, ada fungsi pengembangan individualitas peserta didik. Yang kedua, fungsi pengembangan sosial peserta didik. Yang ketiga, fungsi penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Yang terakhir, fungsi pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang tahapan-tahapan pengelolaan peserta didik. Tahapan dalam pengelolaan peserta didik diantaranya ada analisis kebutuhan peserta didik. Langkah pertama dalam kegiatan manajemen peserta didik adalah melakukan analisis kebutuhan, yaitu penetapan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan atau sekolah. Rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik di sebuah lembaga pendidikan atau sekolah pada hakikatnya adalah merupakan proses pencarian, menentukan, dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan atau sekolah yang bersangkutan. Seleksi peserta didik. Seleksi peserta didik adalah kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik di lembaga pendidikan atau sekolah. Berdasarkan ketentuan yang berlaku. Orientasi peserta didik atau siswa baru adalah kegiatan penerimaan siswa baru dengan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan atau sekolah, tempat peserta didik itu menempuh pendidikan. Penempatan peserta didik atau pembagian kelas. Sebelum peserta didik yang diterima pada sebuah lembaga pendidikan atau sekolah mengikuti proses pembelajaran terlebih dahulu perlu ditempatkan dan dikelompokkan dalam kelompok belajarnya. Pengelompokan peserta didik yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah sebagian besar didasarkan kepada sistem kelas. Pembinaan dan pengembangan peserta didik. Langkah berikutnya dalam manajemen peserta didik adalah
melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap peserta didik. Pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan tentang peserta didik di sebuah lembaga pendidikan atau sekolah sangat diperlukan. Kelulusan dan alumni. Proses kelulusan adalah kegiatan paling akhir dari manajemen peserta didik. Kelulusan adalah pernyataan dari lembaga pendidikan atau sekolah tentang telah diselesaikannya program pendidikan yang harus diikuti oleh peserta didik. Sekian dari saya. Di sini saya akan memaparkan materi peran seorang guru pengelola peserta didik. Sebelum mengenal peran dari seorang guru, mungkin kita harus tahu terlebih dahulu apa itu seorang guru. Guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar yang ikut berperan dalam usaha membentuk sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan. Oleh karena itu, guru yang merupakan salah satu unsur di bidang kependidikan harus berperan secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional sesuai dengan tuntutan masyarakat yang makin berkembang. Dalam rangka ini, guru tidak semata-mata sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendidik dan sekaligus sebagai pembimbing. Berkaitan dengan ini, sebenarnya guru memiliki peranan yang unik dan sangat kompleks di bidang proses belajar mengajar. Dalam usahanya mengantarkan siswa anak didik ke taraf yang dicita-citakan. Oleh karena itu, setiap rencana kegiatan guru harus dapat didudukan dan dibenarkan semata-mata demi kepentingan anak didik sesuai dengan profesional dan tanggung jawab. 1. Peran guru dalam pengelola kelas. Pengelola kelas adalah keterampilan untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan membalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Dengan kata lain, kegiatan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses mengajar. Kedua, prinsip guru. Sebagai upaya memperkecil masalah gangguan dalam pengelolaan kelas, beberapa prinsip pengelolaan kelas dapat dipergunakan sebagai berikut. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Suasana hangat dan antusias guru diperlukan dalam proses mengajar. Guru yang hangat dan penuh keakraban dengan anak didik selalu menunjukkan semangat, tanggung jawab, dan keinginannya untuk melaksanakan tugasnya depan guru dengan baik-baiknya. Yang kedua, tantangan. Tantangan dapat diberikan kepada siswa dengan menggunakan kata lain, tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan dalam rangka meningkatkan gairah anak didik untuk belajar, sehingga dapat mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Yang ketiga, bervariasi. Variasi dalam penggunaan alat atau media atau alat bantu, gaya mengajar guru, pola interaksi antara guru dan siswa dapat mengurangi munculnya gangguan dalam proses pembelajaran serta dapat meningkatkan perhatian siswa. Yang keempat, keluasan. Keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajar dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan dari siswa yang menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Guru harus menekankan serta mengarahkan siswa berpikir dan berbuat kepada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian anak didik pada hal-hal yang negatif. Penekanan tersebut dapat dilakukan dengan pemberian penguatan yang positif serta kesadaran guru dalam menghindari kesalahan
yang dapat mengganggu jalannya proses mengajar. Yang terakhir, penanaman disiplin. Disiplin belajar siswa dan disiplin kelas menjadi tujuan akhir dari pengelolaan kelas, dan guru mengupayakan agar siswa dapat mengembangkan disiplin diri sendiri. Karena itu, guru sebaiknya selalu mendorong anak didik untuk melaksanakan disiplin diri sendiri, dan guru sendiri hendaknya menjadi teladan mengenai pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi. Dalam perannya sebagai pengelola kelas atau learning manager, guru hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta merupakan aspek dari lingkungan sekolah yang perlu diorganisasi. Lingkungan ini diatur dan diawal agar kegiatan-kegiatan belajar berarah kepada tujuan-tujuan pendidikan. Pengawasan terhadap belajar lingkungan ini turut menentukan sejauh mana lingkungan tersebut menjadi lingkungan belajar yang baik. Lingkungan yang baik adalah yang bersifat menantang dan merangsang siswa untuk belajar, memberikan rasa aman dan kepuasan dalam mencapai tujuan. Tujuan umum pengelolaan kelas adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas untuk bermacam-macam kegiatan belajar dan mengajar agar mencapai nilai yang baik. Sedangkan tujuan khususnya adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa belajar dan bekerja, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Peran guru pada kegiatan belajar siswa sangat menentukan prestasi. Pada pembahasan pengelolaan kelas yang lalu, menekankan sangat pentingnya pengelolaan kelas, khususnya dalam menciptakan suasana pembelajaran yang menarik. Itu karena secara prinsip guru memegang dua tugas sekaligus masalah pokok, yakni pengajaran dan pengelolaan kelas. Tugas sekaligus masalah pertama, yakni pembelajaran, dimaksudkan segala usaha membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sebaliknya, masalah pengelolaan berkaitan dengan usaha untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien demi terciptanya tujuan pembelajaran. Proses belajar mengajar di dalam kelas hakikatnya akan melibatkan semua unsur yang ada di dalam sekolah yang bersangkutan. Akan tetapi secara langsung akan terlibat hal-hal sebagai berikut. A. Guru sebagai pendidik. B. Murid sebagai yang dididik. C. Alat-alat yang dipakai. D. Situasi dalam lingkungan kelas. E. Kelas itu sendiri. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi. Seorang guru menjadi pendidik berarti sekaligus menjadi pembina atau pembimbing. Sebagai contoh, guru yang berfungsi
sebagai pendidik dan pengajar seringkali akan melakukan pekerjaan bimbingan seperti bimbingan belajar, bimbingan tentang keterampilan, dan sebagainya. Jadi, dalam proses pendidikan, kegiatan mendidik, mengajar, dan membina atau membimbing sebagai yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai pendidik, guru harus berlaku membina dalam arti menuntun sesuai dengan kaidah yang baik dan mengarahkan perkembangan anak didik sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Termasuk dalam hal ini, yang penting ikut memecahkan persoalan-persoalan atau kesulitan yang dihadapi anak didik. Mengajar merupakan suatu perbuatan yang memerlukan tanggung jawab moral yang cukup berat. Berhasilnya pendidikan pada siswa sangat bergantung pada pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan tugasnya. Mengajar merupakan suatu perbuatan atau pekerjaan yang bersifat unik tetapi juga sederhana. Mengajar pada prinsipnya membimbing siswa dalam kegiatan belajar mengajar atau mengandung pengertian bahwa mengajar merupakan suatu usaha mengorganisasi lingkungan dalam hubungannya dengan anak didik dan bahan pengajaran yang menimbulkan proses belajar. Guru tidak hanya diperlukan oleh para siswa di ruang kelas, tetapi juga diperlukan oleh masyarakat di lingkungannya dalam menyelesaikan aneka ragam permasalahan yang dihadapi masyarakat. Tampaknya masyarakat mendukung guru pada tempat yang terhormat dalam kehidupan masyarakat, yakni di depan memberi suri tauladan atau yang sering disebut ingarso sung tulada, di tengah-tengah membangun atau yang disebut dengan ing madya mangun karsa, dan di belakang memberikan dorongan atau motivasi yang sering disebut dengan tuturi handayani. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memaparkan tentang materinya. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan kesimpulan dari pemateri kali ini. Berdasarkan beberapa penjelasan dari tiap-tiap pemateri, dapat disimpulkan bahwa peserta didik adalah seseorang yang mengembangkan potensi dalam dirinya melalui proses pendidikan dan pembelajaran pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik bertindak sebagai pelaku pencari, penerima, dan penyimpan dari proses pembelajaran. Dan untuk mengembangkan potensi tersebut, sangat membutuhkan seseorang pendidik atau guru. Dalam pengelolaan kelas pun yang dilakukan oleh seorang guru mampu mengatur siswa dan sarana pengajaran, serta mengendalikannya dalam suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pengajaran. Pengelolaan kelas ini mempunyai tujuan umum dan khusus, seperti mana telah dijelaskan oleh teman-teman kita semua. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.